Hari ini 26 Februari 2025, balik dengan saya, kita membahas XAU USD. Ada yang menarik tidak dari XAU USD? Tentu ada, yaitu taking liquidity yang sangat amat besar di hari kemarin untuk makan demand below ini. Yang sayangnya, ya sayang seribu sayang, dia nggak makan area medium risk-nya saya. Itu doang sih sayangnya. Kalau misalnya teman-teman ingat, area medium risk-nya saya adalah 2882, 2880. Dari mana patokannya itu nanti saya tunjukin kalau misalnya kita ngeliat di time frame lebih rendah. Tapi kalau dari sini ya teman-teman sebenarnya sudah kelihatan. Maksud saya 2882, 2880 itu di mana? Jadi below this level. Cuman ternyata dia nggak makan, tentu dia hanya bergerak drop sampai 2888. Ya lumayan jauh lah, masih around 60-an pips untuk dia makan sampai ke zona buy medium risk-nya saya. That's actually fine, nggak ada masalah. Lalu dia rebound. Closingannya dia drop sampai 2888. Closingan hari kemarin itu di 2914. Artinya it's totally just taking a liquidity. Hanya makan liquidity sampai sebawah itu aja untuk lanjut naik lagi. Tapi yang kita tahu adalah hari ini perbentukannya masih tidak begitu signifikan. Secara time frame yang kalau kita ngomongin besarnya, kalian bisa ngeliat ini adalah sideways. Ya masih consolidating. Apakah dia sudah break atas? Belum. Apakah dia sudah break bawah? Belum. So nggak ada break atas dan tidak ada break bawah, masih consolidating, masih bergerak dalam momentum yang sama. So tetap bisa dipastikan 2956 ini adalah level tersendirinya. Ya 2956 ini adalah level tersendirinya sebagai area tertinggi ya all time high secara shadow yang belum pernah di retest, yang belum pernah di break lagi. Dan harga sekarang masih bergerak dalam inner liquidity pergerakan yang kemarin. So at least kita bisa ngeliat ada tambahan momentum yang menurut saya tendensi nggak akan pernah berubah. Tendensi saya tetap akan bullish, jadi lebih better mencari buy, dan buy. Lalu nanti berpindah seandainya dia break drop dalam, anggap dia drop sampai 2850, 2840, maka kita bisa merubahnya untuk menjadi selling position. Untuk sekarang yang kita tahu apa? Yang kita tahu it's still sideways, still consolidating, bergerak masih atas dan bawah, nggak ada perubahan sama sekali. Oke. Now kita ngomongin ke Wanda kita ngomongin di H4 kita naked chart. Nah, secara naked chart teman-teman bisa perhatikan. Kalau misalnya kita ngeliat di sini, tentu di up drop di sini up dan drop signifikan. Lalu ini adalah 12 jam terakhir. Karena kan ini 3 candlestick, 4 jam. Jadi 12 jam terakhir teman-teman bisa perhatikan pergerakannya mulai membaik, mulai bullish. Di sini dia mulai nutup gapnya. Ini kan ada gap terbentuk besar. Ini nutup gapnya sampai 2930, lalu ketahan lagi, baru bergerak lebih lambat. So, seperti yang saya sampaikan tadi, lebih besar kemungkinan dia akan kembali recover untuk bullish ke depannya ya, dibanding dia lanjutkan turun di hari ini. Sama seperti pembentukan di sini. Ya. Jadi ada potensial dia bisa recover, at least bisa naik lagi. Kenapa? Karena masih konsolidasi teman-teman. Jadi masih dalam voting machine, atas bawah nggak ada perubahan yang signifikan. Ya, tapi at least sekarang kita tahu penurunan kemarin tidak ada merubah sama sekali pandangan, still in the sideways, still in the consolidating way. Jadi fokus utama kita still within for buying position. Nah, kita ngomongin area-area yang kita trade. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bingung kenapa saya bilang area buy medium risk, ini area saya 2882, 2880 yang memang nggak di waro semalam, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ini beberapa kan saya hapus karena dia sudah taking the liquidity, sudah habis liquidity-nya. Contoh di sini, ini ada base. Ya, ini ada base. Base yang lama drop, up lagi ini dia bikin base lalu dia mengalami penguatan yang signifikan. Drop sekali dimakan semua liquidity, berarti buy order sebelah kiri ini dimakan habis untuk dilanjut bullish kembali. Ya, ini teman-teman bisa perhatikan, ini buy order semuanya teman-teman ya. Dia habis makan lalu dia bullish kembali. Artinya ini sudah nggak perlu banget kita perhatikan, tinggal kita perhatikan yang sebelah kanannya di sini. Jadi dihapus. Yang belum sama sekali disentuh adalah 8280. Masih sama. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat pembentukan yang terjadi di hari ini. Ini beberapa sudah kita bisa hapus saja. Kalau misalnya kita ngomongin pembentukan yang terjadi di hari ini, anggap kita taking for support dan resistance dulu. Ini kita akan saya akan ubah jadi garis. Maka this is the lowest level yang terbentuk. Ini lowest level. Highest level yang harusnya nanti dia akan makan di sebelah sini, paling dekat, dan di atasnya sedikit di sini. Ini ada 1, 2, dan 3. Sedangkan ini yang terdekat nanti kita ngomongin untuk scalpingannya. Ya,
Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini adalah swing low-nya dan ini swing high-nya. This one juga sama, this one is swing high-nya dan this one is swing low-nya. Kalau misalnya kita ngomongin secara Fibonacci retracement, tarik dari atas sampai paling bawah, teman-teman akan melihat 2932 itu adalah 0.79 this one. Ini jadi saya kecilin aja. Nah, 2932, 2934 ini harusnya. Jadi 2932. Ini saya ganti warnanya jadi warna biru. Nah, 2932, 2935, berarti 2933 harusnya. Kita bulat ke atas saja. Kali ini saya bulatkan ke atas saja, 2933 dikit. Nah, ini adalah zona 79-nya. 079 kan di 2932 836. Ya sebenarnya BT aja, nggak terlalu jauh beda. Saya patoknya 2933. Jadi 2933 atau bahkan 2932 udah saya kecilin enough lah. Saya tulis 2932 aja ke bawah dikit. Nah, kayak gini. 2932 sampai 2934 aja. 2934 ini adalah level sell high risk-nya saya yang pertama. Yang misalnya ada yang nanya di mana saya akan sell high risk, jawaban saya adalah ya ini sell high risk-nya saya. Saya akan sell high risk di 2932, 2934 selama 2932 ini nggak di breakout di A1. Ini kalian bisa perhatikan 618, 2923 dia hajar tapi ketahan lagi lumayan lama. Yang tadi saya bilang ini sebenarnya salah satu level yang menarik juga. So kita sekarang marking dulu aja ya. Di marking dulu aja. Nanti saya akan tunjukkan dalam time frame yang lebih rendah untuk melihat apakah ada potensial untuk sell for scalping terlebih dahulu di sana. Siapa tahu kita bisa manfaatkan dia drop lagi. Ini kalau kita lihat dari kebalikannya. Jadi kita ngeliat dari pembentukan sell-nya, harapan dia adalah bergerak terus-menerus mengalami penguatan ke atas. Now, kalau kita tukar sama buy-nya, anggapan adalah area tertinggi merupakan this one kan. Swing high tertinggi di 2930 ini dia nggak pernah lebih tinggi daripada area tersebut. 618 dan 79-nya itu pas di area-area yang memang kita harapkan. Satu di 2897. Ya. Ini saya ganti jadi warna biru. Dan kalau 618-nya di 2904. Nah, ini sudah di marking. Oke, saya hapus. Yang mana aja area yang menarik? Tentu ini pertama fair value gap berhasil di break, berhasil di close, dan saat ini tertahan lama di fair value gap. Untuk pembentukan di area atasnya, kalau misalnya kalian bisa perhatikan, ini ada di 2934, 2932, dan untuk yang paling atasnya lagi ini di 2942 sampai 2944-an. Ya, ini 2942 ini anggap 2942 aja, karena kalau misalnya kita ngeliat hitungan closingannya kan 2942. So, next stop kalau misalnya saya harus entry adalah within this one. 2942 sampai 2944. Ya. Untuk area entry-nya kembali. This level. It will be my level, my area untuk dimanfaatkan seandainya saya harus masuk entry sell on XAUUSD. Sekarang teman-teman bisa perhatikan. Ini saya marking dulu. Saya akan jelaskan untuk area high risk-nya. Area high risk sell pertama saya 3234 selama 32 nggak di breakout di H1. Kedua adalah 4244 selama 42 nggak di breakout di H1. Cuman dua ini aja. Untuk dua teratas nanti dibahasnya. Kenapa saya bilang nanti dibahasnya? Karena gampang, nanti tinggal kita ngeliat aja apakah bisa sampai setinggi itu untuk melanjutkan penguatannya. Untuk buy terdekat di berapa? 2904 ini ya teman-teman ya. So, 2904, 2902. 2904, 2902. Sorry, ini it's too close actually. Terlalu dekat tapi nggak apa-apa lah. 2904, 2902. Ini adalah areanya. Lalu yang bawah adalah 2897, 2895. This one. Ini adalah dua patokan saya untuk entry. Ya, untuk entry-nya adalah entryan buy. Buy high risk dua-duanya. Medium risk-nya saya di mana sama, nggak berubah. 882, 880. Oke. Nah, sekarang kenapa saya marking 2923? Karena there's actually a potential kita bisa manfaatkan untuk entry sell for scalping only. Nah, kita ngomongin M15. Nah, kita ngomongin M15 di sini. Kalian bisa lihat di M15, dia bergerak. Ini bagus pergerakannya teman-teman, selalu bentuknya bagus. Jadi dia up, nahan dulu, baru up kembali. Nih langsung satu candlestick bullish, langsung base lagi. Nah, candlestick satu bullish lagi, baru dia base lagi. Candlestick bullish lagi, baru dia base lagi. Nah, kali ini dia nggak candlestick bullish naik ke atas, melainkan bearish drop. Itulah kenapa 2923-nya saya marking. Sebab apa 2923-nya saya marking? Karena 2923-nya ini menjadi salah satu area yang menarik untuk diperhatikan. Ya, menarik untuk diperhatikan. 2923, 2924, cuman 10 pips saja zonanya. This one.
Ini zonanya cuma 10 pips. Nah, di sini. Kok 2925 sih? 2924. Nah, zonanya cuma 10 pips saja. Ini adalah zona yang menarik untuk diperhatikan, walaupun sampai atas di sini sampai 2927 dan kawan-kawannya. Cuman patokan saya sih 2923 tadi aja. Reasonnya apa? Tentu kalian lihat dari 618 untuk Fibonya. Dan di sini kalian lihat impuls mulai masuk, drop signifikan candlestick di M15 ya. Jadi ini salah satu patokan saya. Seandainya tidak nge-retest kembali 2923, 2924 dan nggak breakout, itu adalah level yang bagus buat kita masuk sell. Harapannya apa ya? For scalping only teman-teman. Jadi up kembali untuk drop lagi. Akan tertahan. Nah sekarang pertanyaannya adalah di mana base yang bagus seandainya kita harus buy scalping? Sebenarnya nggak ada sih. Saya capek juga sebenarnya kalau misalnya mikirin buy scalping. Tapi kalau misalnya kalian lihat berdasarkan pembentukan di sini, yang belum dimakan tuh cuma di level. Ini di 2911 and this level. Ini di 2905. Yang mana 2905 ini dekat sama 2904 kita. Jadi sebenarnya tidak perlu kita hiraukan. At least 2911 ini paling dekat juga ada sih, 2914 ini. Ya, 2911, 2914. Jadi level-level ini bisa dimanfaatkan untuk scalpingan. Kenapa? Karena ketahan lumayan lama teman-teman. Di sini bullish, bikin base, bullish, bikin base, bullish. Di sini dia nge-retest, bayangkan, retest sekali, retest 2 kali, nggak break, lanjut bullish. Ya, jadi ini sebenarnya 29 masing-masing 10 pips, masing-masing ini 10 pips deh. 2911, 2912, 2914, 2915 kayak gini. Pasti masing-masingnya 10 pips. Ya, ini adalah level-level yang bisa dimanfaatkan untuk entry scalping. Yang nanti ya peraturan juga sama. Kalau misalnya kita ngomongin scalping, gimana sih caranya scalping? Saya selalu bilang scalping itu fokus dimanfaatkan dalam lower time frame zone only. Kalian incarnya 5-10 pips, that's actually enough. Kenapa saya bilang enough 5-10 pips? Karena kalian makannya adalah time frame yang rendah. Dikasih misal 30 pips. Contoh kalian entry buy di sini tadi misal 2914, dia masuk lowestnya sampai 2914 ya. Tahu-tahu dia bullish up langsung sampai ke 2919. Itu kan hitungannya sudah makan 50-an pips kamu sendiri. Nah, itu menurut saya adalah bonusan. Dan itu bergerak nggak terlalu lama kan. Kalian lihat di sini 9, ini 9.15. Jadi cuma jalan 15 menit. Kalian profitnya di 50 pips. Makanya saya bilang trade on lower time frame only. Dan pastikan fokusnya dalam lower time frame untuk konfirmasi. Contoh, misal di lower time frame di sini kalian perhatikan. Misalnya candlestick ini datang. Ini kan masih jam berapa nih? Jam 10.46. Lalu nanti dia drop signifikan kayak gini. Dia drop satu candlestick yang sama serupa seperti ini. Tentu 2915, 2914-nya dihajar. Yang belum dihajar adalah 2911, 2912 karena ketahan. Maka yang dimasukkan adalah 2912, 2911. Begitu aja sih sebenarnya kalau misalnya penjelasan untuk scalping. Nggak dimanfaatkan pun juga nggak masalah. Nggak perlu banget juga. Ya, jadi yang saya fokuskan adalah tetap pada zona high risk-nya saya. So, kembali saya jelaskan dan kembali saya ingatkan dua area sell saya untuk high risk itu 2932, 2934 dan 2942, 2944. Hanya itu aja. Dua zona saya untuk sell high risk. Sedangkan untuk buy high risk saya 2904, 2902 dan 2897, 2895. Masing-masing sama ya. Selama 2904 nggak di breakout dia 1, 2897 juga nggak di breakout dia 1. Sell pun juga sama selama 2932 yang nggak di breakout dia 1 dan 2942 nggak di breakout dia 1. Simple karena patokan saya adalah dari H1. Sedangkan untuk medium risk tanpa reason untuk di breakout ataupun tidak di breakout adalah 2882, 2880. Area yang saya tunggu sudah lumayan lama. Ini terakhir di 15 Februari. Jadi di pertengahan bulan kemarin. Untuk scalping tadi sudah saya jelaskan zonanya yang diwarnain merah ini adalah area-area buat kalian bisa masuk scalping. Ingat teman-teman, kalau misalnya masuk scalping yang difokuskan apa? Kalian tahu lower time frame dan lain sebagainya. Jangan kalian berharap lebih, oh saya bisa dapatkan profit lebih besar, profit ini saya hold dan lain sebagainya. Nggak perlu, karena ini ngomongin lower time frame only. Ya, dan ingat ini adalah pembentukan fair value gap yang mana saat ini sudah ditutup. Tadi saya sudah tunjukkan ini 61.8-nya. Jadi kemungkinan besar masih akan lambat banget. Ya, kemungkinan besar masih akan lambat banget dia bereaksi. At least kalian bisa perhatikan di sini 618-nya di 2923, dia bullish kembali ketahan nggak berhasil breakout. Jadi kemungkinan besar di sini akan ada base sebelum masuk di London session nanti. Either nanti dia hajar lebih tinggi, yang artinya 618-nya dia breakout, atau 618-nya dia respect untuk kembali mengalami penurunan. Yang penting yang sekarang kita tahu adalah 618-nya ini strong untuk mempertahankan dan memang sudah valid. Ya, 618-nya strong untuk mempertahankan, sudah valid, dan kalian juga bisa ngeliat sendiri marketnya bergerak kembali sideways. Yang mana sebelumnya kekuatan bayarnya sangat amat signifikan. Ini jam 12, jam 1, jam 2 terus sampai jam sekarang. Oke.
So maybe that's all teman-teman. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingannya di dalam grup. Bagi teman-teman di publik, kalian nanti bisa tonton lagi videonya yang saya akan upload untuk kalian di dalam YouTube juga. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan cara trade yang kalian jalankan. Sampai berjumpa.